Ini adalah helm Halves kebanggaan pengendara Indonesia. No wait, sorry. Emang gampang bikin bingung. This is it. The hottest, paling laku, dan helm Halves KYT paling ganteng of them all. Tapi sudah outdated. And some say mereka copy paste. Siapa coba yang nggak suka warna putih polos kayak gini? Kaca 30% lebih tebal daripada versi-versi sebelumnya. Anti-theft system, which is sudah umum di Indonesia. Dan lihat, dia punya logo di bagian depan dan di bagian belakang. Dengan sedikit touch-up cantik dan ditambah stiker dari negeri Sakura Jepang. Dan jadilah sebuah Shoei J Cruise. Unlike many people, I don't really like the idea of Kyoto. Tentu saja saya pun tidak punya masalah dengan orang yang membeli ataupun menggunakan barang tersebut. Saya menemukan helm ini punya banyak kekurangan, di mana beberapa orang-orang itu tidak mau mengakui hal-hal tersebut. Kenapa? Karena mereka jualan. Buat saya final product KYT ini lebih terlihat terburu-buru dalam proses pembuatannya. Tapi dengan enggan saya akan mengakui bahwa model paling dasar KYT pun itu sangat nyaman untuk dipakai. They are just very good helmet. But what about this one? Well, let's find out. Hello, this is Gerard from New Type. Welcome to my detail breakdown sekaligus in-depth review dari KYT Kyoto, available di toko khusus helm di Indonesia. Kyoto adalah helm Halves dari KYT yang sangat diminati, paling laku, dan banyak banget dicari oleh para pecinta motor sampai detik ini. Setiap kali barang tersebut restock, pasti selalu langsung habis diburu para penggemar. Apalagi yang warna putih polos seperti ini. Beh, idaman banget deh. Auto dilirik. 2016 itu KYT Kyoto muncul di peredaran karena peringatan ulang tahun KYT yang ke-18 tahun. Kita sudah melihat DJ Maru, Scorpion King, KYT Forever, Galaxy Slide, KYT Renova, dan Venom RR2. Apart from that, harga KYT Kyoto itu Rp350.000. Tahun lalu. Tahun sekarang itu sudah Rp370.000 di pasaran. Again, this is going to stand toe-to-toe dengan helm Halves lain di pasaran seperti KYT Galaxy Slide, NHK-R1, Ink T-Max, Ink Dynamic, GPX X735, dan Zeus ZS610 ataupun Zeus ZS611 yang sebelumnya saya review. Hashtag, semua akan Kyoto pada waktunya. Now, sebelum saya menuju ke fondasi, fitur, dan pengalaman memakai helm ini, mari kita bicara sedikit secara general tentang ukuran atau fitting dari helm ini. Intermediate oval shape head, yang berarti helm ini akan super ngepres banget buat orang yang punya kepala round atau bulat, dan akan sedikit kendor di sebelah kiri dan kanan dari pipi bagi orang yang punya kepala long atau panjang. But most of the time, this helmet works perfectly for Asian like my head. Lingkar kepala saya ukurannya 59 cm, jadi kepala saya cocok dengan ukuran large. Berat helm 1,450 kg, ringan kok, tenang aja. Bersertifikasi DOT dan SNI, but wait, kenapa nggak ada manual book ya? Penjelasan DOT, SNI, atau bahkan cara kerja ventilasi dari helm ini gitu. World class helmet. Ini helm legal nggak sih? Now, as we dive back into the Kyoto helmet itself, the one thing I want you to take a note adalah perubahan di helm itu sendiri dari versi-versi sebelumnya. Sekarang pada sisi sebelah kanan terdapat lubang anti-maling atau anti-theft system. Bisa dibuka, bisa ditutup. Untuk cara kerjanya sangat sederhana, yakni cukup dengan memasukkan kabel gembok pengunci, kemudian kabel tersebut dililitkan di bagian motor, sehingga helm tersebut aman untuk di parkiran. Cukup umum di Indonesia, tapi mari kita realistis di sini. Tidak ada yang menggunakan safety feature tersebut. Apalagi kalau Anda tinggal di kota besar di mana komunitas motornya juga besar. Kamu tinggal di motor, niscaya auto hilang. Kenapa? Well, sudah banyak sekali kejadian pencurian helm di kota-kota besar. Terlalu riskan, apalagi 2 tahun terakhir ini helm jadi primadona bagi seluruh pengendara Indonesia. Usai naik motor, masukin ke dalam, keep it simple. But again, it's a nice safety feature, but not for me. Ingat, ini bukan ventilasi tambahan ketika dibuka saat ngebut. Shell termoplastik, berat total masih terbilang ringan, tidak ngebuat tengkuk leher sakit walaupun 1 jam commuting. Also, kamu akan melihat di versi Kyoto ini that it has this kind of groove melintang di depan batok kepala. Ayo tebak ini apa? Saya kasih waktu 3 detik.
ini adalah tonjolan bukan untuk ngebuat aerodinamika. Tapi ini adalah bekas sun visor system di dalam. Pada versi lamanya Kyoto terdapat bekas panel sun visor di sebelah kiri. Itu setahu saya versi Kyoto 2, versi Andi Gilang dan Alex Espargaro. Versi yang sekarang sudah tidak ada. Why KYT? Sayang ya sejujurnya. Ini helm kan dicari banget. 2 tahun ini tuh viral banget. Di toko selalu habis. Kenapa nggak mereka balikin sistem sun visornya aja gitu? Atau misal kasih gembok kabel gratis untuk ngebuat fitur ini berfungsi gitu. Mungkin Kyoto akan extremely lebih laku. Nobody knows. High demands. But to be honest, tidak ada perbedaan yang signifikan sama sekali dari generasi pertamanya Kyoto. Bahkan seminggu yang lalu keluar KYT Kyoto R. Fitur lainnya ada di sini. It's a small locking mechanism. Ini adalah penahan kecil di bagian bawah yang hanya menyentuh tepat di bagian kiri dari screen helm. Again, it's a nice upgrade from KYT, tapi walaupun kenyataannya suka nggak masuk dengan tepat. Moving up into the screen. Pandangan cukup luas, mereka juga klaim punya 30% ketebalan yang lebih besar dibandingkan versi-versi sebelumnya. 3 mm, jadi lebih pede pada saat riding. Cukup lebih tahan benturan, in worst case scenario. Saya suka bagian ini, karena menutupi hingga ke dagu saya. Berbeda dengan DJ Maru yang kacanya itu hanya sampai ke mulut saya aja gitu. Apa kepala saya aja yang panjang ya? Anda akan memiliki beberapa ekstra sentimeter di bagian bawah ini, yang fungsinya untuk menciptakan bendungan udara. Mereka membantu sebagai dinding untuk membelokkan angin saat memasuki screen. Nih, kamu lihat dari samping nih. It's a really nice touch. Moving up and look at this wall construction in the eye port gasket. Atau kita bilangnya talang air aja lah ya. Again, KYT taking step forward to say, hey, kalau kamu kehujanan, kami mau make sure kamu punya perlindungan kepala yang baik dan terbebas dari air hujan. Moving ke bagian kiri kanan helm, we have this kind of ratchet system. Carbon Lux, dia juga punya sistem bongkar yang jujur. Saya sendiri baru pertama kali nemuin di helm KYT Kyoto ini. Begini cara kerja ratchetnya. Dia memberikan segel yang baik, kencang, dan siap melindungi kepala kamu dari serangan-serangan Mother of Nature. Keep in mind as well kalau helm ini belum bisa menggunakan pin lock ya. So, ratchet system tidak ada keluhan ya. Oke, kita move on. Tapi bohong. Sudah banyak sekali keluhan di bagian ini, kawan. Rasanya berat kayak ada yang nahan gitu. Kalau dibuka tutup dengan cepat, rasanya tuh kayak ada suara benda pecah gitu dari dalam helm. Lalu ada yang bilang ini sindrom helm baru. No man, what the fuck? Ini tidak ada di Renova, ini tidak ada di RC7, ini tidak ada di Scorpion King. 0 out of 10. PR banget ketika mau buka screen helm dari posisi satu level paling atas ataupun sebaliknya. Anda mungkin tidak setuju di kolom komentar. Apa mau bilang ini ratchet system adalah inovasi yang baru tapi belum sempurna? Oke, Rp370.000. Mari kita pindah ke skema ventilasi. Ventilasinya tidak ada perbedaan dari 2016 kemarin, tapi compare sama versi-versi sebelumnya, ventilasi ini jauh lebih berbeda. Ventilasinya ada 3, 1 main intake dan 2 exhaust. Main intake-nya ada di bagian depan yang mengalirkan udara masuk ke dalam dan menuju keluar lewat exhaust di bagian belakang. Lubang masing-masing ventilasi itu 10 mm. So, berfungsi nggak sih ventilasinya? Untuk sirkulasi udara bisa dikatakan nothing special. Masalah panas, gerak, ataupun semacamnya menurut saya itu tergantung. Karena kalau di jalan saya selalu menutup main screen. Somehow saya ngerasa nggak begitu ada sirkulasi udara di daerah kepala saya. Beda cerita kalau di jalan kamu buka lebar-lebar itu kaca. Ada yang bingung bukan mana di bagian exhaust yang menunjukkan mereka ventilasi terbuka? Good. Saya juga bingung. Of course, nggak ada manual book. Alright, there are 3 positions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Open, middle, close. Open, middle, close. It's nice that they are open and closable. So you have the ability untuk mengatur airflow angin masuk. Untuk ventilasi besar di depan sedikit berbeda. 2 posisi. Open and close. Open and close. Let's grab our donut here. Helm ini sudah capable untuk Bluetooth intercom. Interiornya bisa dibongkar pasang, mempermudah untuk melakukan pembersihan apabila sewaktu-waktu helm ini kotor. Saya akui, seluruh busa yang ada di dalam helm ini itu plush banget di kulit kamu. Kepala itu rasanya dipeluk sama helm. Bagian yang bisa dilepas mulai dari busa aktif kiri dan kanan, kain interior atas, hingga busa leher. Busa helmnya empuk disertai dengan kain pelapis yang terbuat dari bahan lembut, sehingga nyaman saat bersentuhan dengan kulit. Mereka punya kontur yang baik. This thing will collect your sweat. Pokoknya beda sendiri deh dengan versi-versi sebelumnya. Pokoknya KYT Kyoto ini
feelingnya nggak berubah deh dari 2016 kemarin. Rasa nyamannya itu sama. Mulai dari crown pad, cheek pad, itu fittingnya bagus, lembut, dan menyanggah kepala itu dengan sangat baik. Busanya itu nggak nonjok seperti varian KYT lain, seperti Falcon 2. Ini cukup untuk mengakomodasi tangkai kacamata kamu. Dan nggak akan ada yang ganjel deh, just in case you want to know. Saya notice sampai 60 km per jam, angin tuh belum masuk sampai kuping gitu suaranya. Lebih dari itu, baru deh ada suara-suara angin berembus di sekitaran kuping. Normal. Jauh lebih sedikit turbulensinya daripada KYT DJ Maru, so kita bisa ngambil kesimpulan bahwa KYT Kyoto ini punya peredaman suara yang sangat baik. Busa dekat leher cepat lepas apa tidak setelah setahun? Tidak. Tergantung cara lepas helm kamu seperti apa. Oke, tunggu. Keep in mind juga, ketika kita bicara tentang airflow, this actually an open face helmet. It's a 3/4 helmet. Di Indonesia bilangnya half face helmet, walaupun istilahnya kurang benar. Kamu pasti akan banyak sekali mendapatkan aliran udara dari depan bawah. Yang bisa jadi nilai tambahan itu adalah sirkulasi udara yang ada di atas kepala kita. Tapi jujur, helm ini hampir tidak ada sama sekali. Kenapa? Ada 4 alasan. Yang pertama, lubang intake yang besar tapi ternyata lubang channel di dalamnya itu kecil banget. Kedua, finishing lubang yang kamu lihat sendiri deh. Ketiga, busa di dalam yang tidak bisa mengalirkan udara dengan baik. Dan 4, logo di belakang yang tidak simetris. Seriously? 370.000. Tali pengikatnya adalah strap microlock atau Micromatic Retention System. Sebuah inovasi yang baik. Dan ingat, jarak dari dagu itu dianjurkan 1 jari dari tali helm. Apakah jenis seperti ini aman? Tentu saja. Untuk pemakaian sehari-hari, jenis seperti ini itu sudah cukup banget. Remember, helm-helm itu akan break-in atau busa-busanya itu akan kempes 10% seiring dengan waktu pemakaian. Jadi ketika kamu beli, helm tersebut harus pas di kepala kamu. Jangan sampai jadi tidak nyaman atau bikin pusing di beberapa bagian kepala. 10 mm lubang ventilasi, again, kamu lihat helm seharga 370.000. Don't expect that much. Apalagi ada lubang-lubang yang belum sempurna terbuka seperti ini. Come on KYT, dicek gak sih final produknya sebelum diterjunin ke publik? Di dalam itu sudah ada stiker final checking loh. 2016 sampai 2021. 280 sampai 370.000. Viral lagi. Of course we expect something more refined from you KYT. Even just little by little improvements. Kyoto ini menghadirkan jutaan pilihan warna. I'm not gonna say it karena sudah banyak banget di internet, kamu bisa search. But hey, it's KYT. It's not premium helmet, tapi semua orang bisa punya dan bisa menikmati helm tersebut. To be honest, this is an old helmet. Although, I do recommend you to replace your helmet every 5 years, just to keep up to date with the latest safety standards. Namun, dari beberapa keunggulan tadi, ada beberapa kekurangan yang harus kamu take notes sebelum kamu membeli helm ini. Pertama, finishing produk yang kurang rapi. Masih ada beberapa plastik di bagian helm ini yang masih tajam. Apa ini penyakitnya helm half face KYT ya? Plastiknya suka tajam. Hal serupa terjadi di KYT DJ Maru. Ketidakrapian finishingnya itu terlihat di beberapa bagian. Contoh, cetakan plastik di kiri kanan helm, bagian luar dan dalam dari lubang anti maling, logo belakang yang tidak simetris, bagian pengeleman yang kurang rapi, cetakan potongan plastik yang terlihat buru-buru, dan beberapa finishing busa yang tidak rapi. Yang kedua, sistem ratchet yang susah untuk dibuka maupun ditutup lagi. Ini bukan sindrom baru, that's completely excuse bullshit. Rasanya kepala itu sampai ikut ke belakang gitu ketika ngebuka helm ini. Malah saya biasanya menggunakan 2 tangan untuk membuka visor. Tangan kiri buka visor, tangan kanan nahan shell dari atas. Buat hal modifikasi, repaint, spoiler tambahan, dan Bluetooth intercom, ribet ya. Tanpa berlama-lama saya langsung tanya teman saya dan dia bilang, visor iridium sob. Habis itu saya langsung buka laptop, buka all shop, pesan barang. Ya nunggu dong. Masa iya langsung sampai? Dan akhirnya, 1 hari sampai, visornya datang.
Saya pilih warna Iridium Red Gold. I like it a lot. It looks sexy, it looks badass, and it is very cheap as hell. Tersedia dalam pilihan warna yang bervariasi, visor Iridium dapat mendongkrak tampilan helm dan penggunanya. Selain itu, visor Iridium secara fungsi membuat berkendara di siang hari jauh lebih nyaman, karena dapat mengurangi silau sinar matahari. Jelas lebih jernih daripada visor Dark Smoke, tapi dua-duanya sama-sama memiliki benefit yang serupa, yaitu ngebuat mata jadi tidak silau. Efek warna yang dihasilkan oleh Iridium Red Gold adalah biru gelap, dan saya tidak menyarankan untuk penggunaan di malam hari, terutama untuk pengguna kacamata, karena warnanya terlalu gelap. Nah, ini yang mau beli harus dicatat dulu nih, karena warna pandangan yang dihasilkan visor Iridium Red, Blue, Green, dan Silver itu semuanya berbeda. Jadi, kamu jangan sampai salah pilih ya. Untuk cara pemasangan, nggak perlu ada footage lah ya. Sudah banyak banget video cara pasang visor Iridium seperti yang ada di channel-channel sebelah. Cuma, for the record, kamu harus sabar pasang visor ini, karena sedikit tricky. Nah, bicara soal kekurangan, visor Iridium membutuhkan perawatan dengan perhatian yang lebih. Karena harus segera dibersihkan ketika visor ini terkena debu, kotoran, ataupun air hujan. Apalagi ada sidik jari. Kekurangan lainnya, lapisan iridium juga akan lebih terlihat kalau sudah tergores. Dan jika ditempel stiker, akan rentan terkelupas warnanya. Saya juga belum dapat informasi ya kalau visor ini sudah lulus standar keselamatan helm apa belum. However, it feels great! Saya pernah ngalamin 2 kali hujan lebat menggunakan visor iridium ini. Talang air berfungsi, juga jarak visor juga rada jauh dengan muka. Jadi tidak akan menghasilkan embun di dalam. Tapi ya memang namanya juga modifikasi, dan ini visor serta RCT yang dipakai bukan jodohnya helm ini. Pasti akan ada kekurangan. Seperti hembusan angin akan lebih terasa dari sebelah kiri dan kanan sisi helm. Cara saya taking care helm ini simple. Buka tutup pakai jari telunjuk dan jempol. Tangan satunya pegang shell atau helm untuk meminimalisir adanya warna pudar. Masalah pencucian juga sangat simple. Tinggal pakai sabun cuci plus sponge yang halus atau kuning. Mau keringin tinggal lap pakai tisu. Very gently. Iridium atau visor Dark Smoke, in my humble experience, kalau kita bicara tentang helm KYT Kyoto, di mana sebagian besar dari kamu hanya menggunakan untuk commuting, bukan untuk racing. Dan kalau kamu mau terlihat lebih reflektif, terlihat premium, dan terlihat seksi di jalan ketika ada matahari, tentu saja visor Iridium lah jawabannya. It looks badass. Kadang saya juga suka heran ngelihat rider malam-malam dengan visor Dark Smoke. Punya masalah hidup apa coba itu orang? Helm Half-Face KYT Kyoto mempunyai benefit yang sebanding dengan harganya. Terutama buat orang-orang yang baru ingin memasuki dunia motor. Mulai dari visor yang 30% lebih tebal, anti-theft system, busa yang plush banget, serta kedap angin. Dari segi modifikasi, udah banyak banget pilihannya di e-commerce. Dan helm ini menyenangkan untuk dipakai saat commuting. Di sisi lain, this is KYT Kyoto. Ketika ngumpul dengan teman, pasti helm ini akan punya daya tarik sendiri untuk jadi sebuah obrolan. Atau bahkan bahan diskusi. Mungkin buat sebagian orang mereka masalah dengan cara KYT copy-paste dari sebuah helm premium. Tapi saya tidak melihat dari segi masalah itu. Menurut saya, walaupun pada kenyataannya helm ini copy-paste, tapi helm ini telah dirancang secara desain dan bisnis agar terlihat stylish dan dijual sebanyak-banyaknya untuk 5 tahun ke depan. Which is 2016 kemarin. Dan saya pikir karena alasan itu, KYT bermain dengan aman.